Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rehan Ahmed. Saya kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Saya absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya, yaitu observasi virtual office. Virtual office yang telah saya observasi bernama virtual office clockwise. Baik, langsung saja tentang cara kerja clockwise. Cara kerja clockwise itu yang pertama adalah penyediaan alamat bisnis. Clockwise menyediakan alamat bisnis prestitus di pusat kota untuk kebutuhan legal perusahaan. Clockwise akan menerima surat atau paket yang ditujukan ke alamat bisnis perusahaan lalu menginformasikan atau meneruskan sesuai permintaan. Clockwise juga memiliki layanan yang resepsionisnya dapat menjawab panggilan telepon bisnis dan menyampaikan pesan kepada klien. Kelemahan virtual office clockwise yaitu adalah kurangnya interaksi fisik sebagai kantor virtual. Tidak ada interaksi fisik langsung antar anggota tim yang dapat memperlambat komunikasi dalam hal-hal yang memerlukan kolaborasi intensif. Yang kedua adalah keterbatasan ruang fisik. Clockwise menyediakan ruang rapat dan coworking space secara terbatas, sehingga pengguna perlu melakukan reservasi terlebih dahulu dan ada kemungkinan ruang tidak selalu tersedia untuk dibutuhkan. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Karena Clockwise adalah layanan berbasis virtual, jika ada masalah teknis seperti gangguan internet atau listrik, itu dapat memengaruhi operasional bisnis. Apa saja manfaat menggunakan virtual office clockwise? Manfaatnya adalah 1. Biaya operasional yang rendah. Menggunakan virtual office seperti clockwise memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya dibandingkan menyewa kantor fisik secara penuh. Yang kedua, fleksibilitas lokasi. Clockwise memungkinkan pengusaha dan karyawan bekerja dari mana saja tanpa perlu hadir di kantor fisik setiap hari. 3. Alamat bisnis prestisius. Ya. Dengan Clockwise, perusahaan dapat memiliki alamat bisnis di kawanan elit dan strategis yang meningkatkan citra profesional tanpa harus menyewa ruang kantor di lokasi tersebut. Kesimpulannya secara keseluruhan adalah layanan virtual office Clockwise menawarkan solusi praktis bagi perusahaan yang ingin menghemat biaya operasional dan tetap memiliki alamat bisnis prestisius. Clockwise juga memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan interaksi fisik dan ketergantungan pada teknologi yang mungkin tidak ideal bagi perusahaan yang membutuhkan kolaborasi intensif atau layanan personal yang fleksibel. Meskipun demikian, Clockwise tetap menjadi alternatif yang baik untuk kebutuhan kantor modern dengan skabilitas yang mudah disesuaikan. Baik, saya akan melanjutkan hasil observasi virtual office saya yang kedua. Virtual office saya yang kedua yang setelah saya observasi yaitu bernama Virtual Office Space. Langsung saja ya. Untuk cara kerja Virtual Office Space itu yang pertama ada 3. Yang pertama adalah alamat bisnis prestisius. Space menyediakan alamat bisnis profesional di berbagai bidang di berbagai lokasi strategis untuk keperluan hukum dan komunikasi bisnis yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, layanan penerimaan surat. Space menerima surat atau paket yang dikirimkan ke alamat bisnis perusahaan dan menyediakan opsi untuk pemberitahuan atau penerusan sesuai permintaan klien. Yang ketiga, layanan penjawab telepon. Space menawarkan layanan penjawab telepon dengan nomor bisnis khusus
di mana resepsionis terus profesional akan menjawab panggilan dan menyampaikan pesan kepada klien. Yang poin kedua, apa saja kelemahan virtual office space? Yang pertama adalah ketergantungan pada reservasi ruang fisik. Ruang rapat dan coworking space di space mungkin perlu reservasi terlebih dahulu dan tidak selalu tersedia di saat yang diinginkan. Yang kedua adalah interaksi tim yang terbatas. Seperti layanan kantor virtual lainnya, Space tidak memungkinkan interaksi fisik secara konsisten antar anggota tim, yang bisa menjadikan kendala bagi perusahaan yang membutuhkan kolaborasi langsung. Meskipun ada layanan penjawab telepon, personalisasi interaksi dengan klien bisa terbatas karena resepsionis biasanya memiliki panduan standar sehingga tidak selalu mencerminkan budaya atau karakteristik perusahaan dengan detail. Yang terakhir, apa saja manfaat menggunakan virtual office space? Yang pertama adalah citra profesional dengan alamat bisnis. Space memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memiliki alamat bisnis di kawasan bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi dan profesionalisme di mata klien atau mitra. Dengan virtual office space, perusahaan dapat beroperasi secara fleksibel tanpa terikat pada suatu lokasi fisik, memungkinkan karyawan dan pengusaha dapat bekerja dari mana saja. Menggunakan space membantu perusahaan menghemat biaya dibandingkan dengan menyewa kantor fisik penuh, terutama untuk usaha kecil atau perusahaan rintisan yang sedang berkembang. Oke, kesimpulan secara keseluruhan. Kesimpulannya, virtual office space memberikan solusi kantor fleksibel dengan manfaat seperti alamat bisnis, fleksibilitas operasional, dan penghematan biaya. Meskipun ada keluhan terkait ketersediaan ruang fisik dan interaksi tim yang terbatas, space tetap menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan yang ingin menampilkan citra profesional dan memanfaatkan fasilitas modern tanpa perlu terikat pada kantor fisik secara penuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap dua virtual office yang telah saya observasi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.